Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu nafa'a bihi fitrin amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dzalimina illa khasara. Hadirin pemirsa dimanapun berada, sebenarnya jadwal kajian kitab Dalail Khairat harusnya setiap sore ya, jam 5 ya, yang saya mulai kemarin sore, tetapi permasalahan waktu yang kurang kondusif, anak-anak yang agak bising ya suaranya, sehingga saya pindah di waktu subuh ini. Mudah-mudahan dengan kondisi yang habis makan sahur kita masih kuat, kita masih bersemangat, dan mudah-mudahan puasa kita pagi ini diberi kekuatan oleh Allah untuk menjalani ibadah puasa pada pagi hari ini. Hadirin pemirsa dimanapun berada, sebelum kita mulai, setiap membaca kitab Dalail Khairat ini ada muqaddimah atau tawasul yang selalu dibaca. Untuk itu saya akan membacakan tawasul sekali saja. Mudah-mudahan yang pahalanya suratul Fatihah ini saya khususkan kepada al-muallif, pengarang dari kitab Dalail Khairat, yaitu Syekh Muhammad Al-Jazuli. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa dzurriyyatihi. Summa ila khadir muallif Abi Abdillah Al-Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli wa Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani wa immati arba'ati radhiyallahu anhum, wa nakhusu khususan ila khadrati awliya illahi kiram Sayyid Ja'far Shadiq, Mbak Umar Said, Mbak Abdul Jalil, Mbak Abdul Qahar, Mbak Siwanugar, Mbak Sanusi, Mbak Yasin, Mbak Ahmad, Mbak Rifai, Mbak Ahmad Mutamakin, wa Musahihi Muhammad bin Idris Quddasallahu sirrahum wa nawarun durihahum wa billahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali kameranya terlalu nyorot dari atas ya, karena tidak ada operatornya, saya operatori sendiri. Mudah-mudahan lebih center dan lebih fokus. Baik hadirin pemirsa sekalian, kemarin sore saya sampaikan pendahuluan mulai dari saya mendapatkan ijazah kitab Dalail Khairat ini, serta saya jelaskan juga secara global ya tentang pengarang mu'allif dari hadhil kitab, Abi Abdillah bin Muhammad Al-Jazuli, yang seseorang yang berasal dari Maghribi atau Afrika Utara. Afrika bagian utara, bukan Afrika Utara. Kalau Afrika Utara itu nama negara ya, Afrika Utara. Kalau nggak salah tepatnya di daerah Maroko ya, kalau nggak salah. Maroko ini kan termasuk penduduknya mayoritas Islam. Nah, kemarin diceritakan mengapa Syekh Abi Abdillah bin Muhammad Al-Jazuli mengarang atau mengumpulkan kitab ini dikarenakan yaitu ketika beliau hendak sholat mengambil air wudhu, dan kebetulan air wudhunya itu berada di sebuah sumur begitu ya, sumur yang tidak ada timba atau tidak ada embernya, sehingga beliau kebingungan untuk mengambil air itu untuk akan dijadikan air wudhunya.
Lah, di tengah kebingungan beliau mengambil air wudhu, sumur yang dalam tidak ada embernya itu, tiba-tiba datanglah seorang anak kecil perempuan begitu yang agak ngejek ya, bukan mengejek ya, nadanya kan semacam ini ya. Tuan Abdullah Muhammad Al-Jazuli, jenengan itu seorang ulama hebat, seorang ahli yang rajin membaca sholawat, mendawamkan sholawat. Mengapa Anda kebingungan mengambil air wudhu kan begitu? Maksudnya Anda itu loh orang hebat, punya karomah ya. Bila digunakan itu bisa, maksudnya seperti itu. Lah tiba-tiba anak perempuan itu kemudian meludah ke sumur ya, ke sumur itu, dan akhirnya airnya meluap naik ke atas dan kemudian digunakan untuk berwudu oleh Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Dari situ akhirnya Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli ini gawok, heran, apa yang bisa kamu lakukan ya sehingga kamu punya kemampuan seperti itu, bertanya kepada seorang anak kecil tadi. Bahwa begini, karena anak perempuan itu mengatakan bahwa karena dia mendawamkan, membiasakan membaca sholawat begitu, sehingga dia punya kemampuan yang linuwih, ketika meludah airnya bisa naik ke atas. Sehingga berawal dari situ kemudian Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli kemudian berjanji ya di dalam hatinya untuk membuat sebuah kumpulan sholawat yang dibukukan, sehingga jadilah buku atau kitab yang sedang kita sinau barengi ini, yaitu kitab Dalail Khairat. Nah, kemudian di samping itu juga beliau ini juga mentaskheh ya. Mentaskheh itu sebuah proses membacakan langsung di hadapan Kanjeng Nabi. Tetapi karena Kanjeng Nabi itu sudah wafat, sampun sedo, akhirnya beliau itu menghatamkan berkali-kali kitab ini di hadapan di makamnya Kanjeng Nabi. Nah, sehingga beliau mendapatkan sebuah istilahnya karamat atau karomah itu ya. Makamnya juga baunya wangi, kemudian diziarahi oleh banyak orang. Baik hadirin sekalian berbahagia, kita akan baca kemarin terakhir kita baca istighfar, dan hari ini kita akan masuk ke Asmaul Husna ya, halaman ketiga, Asmaul Husna. Di dalam halaman Asmaul Husna seperti ini ya, nggak kelihatan kan di sana. Ada istilah Allahu Jalla Jalalah. Ini dulu kiai saya Mbah Ahmad Basir menyampaikan bacanya harus dibaca semua. Jadi membaca Asmaul Husna di dalam kitab ini bukan Allahur Rahman Rahim. Gimana kalau dilakukan itu di kaset-kaset, di CD-CD itu kan Asmaul Husna Allahu Ar-Rahmanu Rahimu Al-Maliku, gimana tuh nadanya kok sampai lupa, sampai ya, itu nada-nada yang ada gitu ya. Jadi dibaca langsung Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu, itu kalau di kaset-kaset ataupun di CD-CD. Tetapi kalau di dalam kitab ini harus dibaca lengkap ya. Dari Asmaul Husna itu Allahu Jalla Jalalahu, Ar-Rahmanu Jalla Jalalahu, itu terus ya, ditambahi Jalla Jalalah. Ini cara membacanya seperti itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pemurah dan Pengasih. Allahu Gusti Allah, Jalla Jalalah, nggak ada Allah, tiada Tuhan melainkan Dia ya. Kalau sampai sekarang saya belum bertemu dengan padanan, dan bahkan para mufasir ini
jarang, bahkan tidak pernah menemui ya saya memberikan tafsir tentang ismu Allah, nama Allah. Jadi Allah ya diartikan Allah begitu. Paling kalaupun menafsiri atau memberikan itu paling Allah tiada Tuhan melainkan Dia, gitu aja. Kayak istilah apa ya? La ilaha illallah seperti itu. Itu mengartikan Allah seperti itu. Lah, jarang sekali diartikan la ilaha apa? Jarang sekali diartikan lafaz Allah itu sendiri. Jadi ya Allah gitu. Jadi tidak diartikan. Allah Jalla Jalalah, Maha Agung dan Maha Luhur Allah. Jadi nanti setelah ini tidak akan saya artikan, tapi saya hanya membaca saja ya. Jalla Jalalah gitu. Ar-Rahmanu Jalla Jalalah, Maha Ar-Rahman itu Maha Pemurah ya. Kalau dalam kajian tafsir rata-rata sifat Rahman itu mengartikan sifat pemurahnya Allah di dunia dan di akhirat. Itu kalau bahasa Jawanya dulu, kalau kiai-kiai saya dulu itu mengartikan Ar-Rahmanu kang moho welas asih ing dalam donya lan akhirat. Jadi Allah itu memberikan kemurahannya itu tidak hanya kepada orang Islam saja, tetapi memberikan kemurahan juga kepada orang-orang non-Islam, orang-orang non-Muslim begitu. Jadi jangan heran ketika dan ning donya lan ing akhirat. Jadi di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia pun orang-orang yang non-Muslim itu apabila diberikan kemurahan oleh Allah, ini juga termasuk sifat Rahman Allah. Jadi jangan heran ketika misalkan melihat ada orang non-Muslim kaya ya. Contoh sekali Indonesia ini, beberapa pakar-pakar atau beberapa orang-orang yang sering atau data statistik ya, mengatakan data statistik gitu ya, bahwa kekayaan orang Indonesia itu hanya dikuasai oleh 3% saja. 3% itu dikuasai oleh orang itu aja. Sementara yang lainnya ini disimbung apa? Dibagi oleh penduduk yang lain gitu. Jadi 80% kekayaan Indonesia anggap saja itu kekayaan itu adalah 100, 80-nya ini dibagi oleh 3% orang. Nah, sementara yang 20%-nya ini dibagi oleh kita ini ya bolo-bolo belgedes, poro gatolojo kayak gitu gini. Jadi ya kalau kita misalkan secara materi kaya itu ya tidak terlalu kaya nemen lah, karena masih lebih kaya yang 3% tadi. Jadi Ar-Rahman sifat welas asih Allah di dunia dan di akhirat. Jadi di dunia semuanya mendapatkan Rahman Allah, welas Allah. Tidak hanya orang Muslim saja. Lah, sementara Ar-Rahimu Jalla Jallalah, Ar-Rahimu itu sifat welas asih Allah ing dalam akhirat bloko, akhirat tok. Itu kalau mengartikan kiai saya dulu seperti itu. Jadi dikhususkan sifat Ar-Rahim Allah itu ditaksis, dikhususkan kepada di akhirat saja. Artinya bahwa hanya orang-orang yang mendapatkan ini saja di akhirat, dalam arti bahwa ini dikhususkan kepada orang-orang Islam. Sementara orang yang non Muslim tidak mendapatkan sifat Rahim Allah. Ini yang sering disampaikan, membedakan antara sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Al-Maliku Jalla Jallalah, Al-Maliku zat yang menguasai. Kang Ratoni kalau biasanya mengartikan bahasa Jawanya. Al-Quddusu zat yang maha suci. Jalla Jallalah, Assalamu zat yang maha menyelamat. Sebentar, kok ada yang komen ini.
sesekali mau komen ben koyo kiai. Karena tak tulis di situ padahal kelasnya kelas gang. Baik, saya lanjut. Ini kalau setiap sifat Allah ini saya artikan, ini panjang sekali ya. Ada Asmaul Husna itu 99 nama. Masing-masing sifat ini punya spesifikasi sendiri-sendiri. Assalamu ini kalau kita wedar, kita breakdown dengan tambih, dengan contoh-contoh, ini ya banyak sekali. Bisa jadi malah apa istilahnya ya lama ya, bahkan satu pertemuan ini bisa jadi baru mendapatkan satu sifat Allah. Tapi karena sistemnya adalah ngaji pasan dan mulainya itu paling akhir. Kenapa paling akhir? Kemarin saya ceritakan kenapa paling akhir, karena para kiai-kiai khos, senior-senior yang lebih mawas, lebih bagus itu sudah mulai di awal-awal. Sehingga kalau sudah mulai akhir ini sudah mulai hatam, sudah mulai habis, sehingga saya tampil sendiri. Jadi kalau diibaratkan begini, bintang itu, orang kalau mau bersinar itu jangan ngumpul gitu ya, jangan mengumpul, tapi berpindahlah ke suatu tempat yang lain sehingga dia bisa bersinar sendiri. Maka kemudian ini sering saya kutip ya, pendapatnya Profesor Umar Khayyam kalau nggak salah, guru besar UNZ. Itu kalau membagi manusia ini dengan tiga tipologi, tiga sifat. Tapi dalam bahasa Jawa yang kalimatnya kurang lebih demikian. Dadya sira lir kadya surya, lir condro, lir kartika. Jadi membaginya ada tiga ini: lir surya, lir condro, dan lir kartika. Lah, apa lir surya itu? Jadi diibaratkan gini, kalau bisa manusia itu supaya menjadi surya, menjadi surya. Jadi kalau dalam konsep sains ya, kalau dalam konsep sains itu apa ya, bintang yang bisa bercahaya, baik menerangi dirinya sendiri maupun orang lain. Dan ini sebenarnya harusnya manusia itu memilih yang ini. Jadi dia itu berilmu, itu mampu menerangi dirinya dan juga orang lain. Makanya bintangnya matahari itu secara kasat mata kalau kita lihat, ini dia lebih dominan, lebih mayoritas dalam memberikan cahaya ke bumi ya. Sementara bintang-bintang yang lain ya, sementara bintang-bintang yang lain ini kalah pamor, kalah sinar dengan ini. Makanya seseorang itu kalau ingin bersinar maka jadilah matahari, jadinya surya begitu. Lah, tetapi bila seseorang itu tidak mampu menjadi surya, ya lir condro gitulah. Jadilah condro, jadilah bulannya, jadilah bulan. Bulan itu apa? Dia juga punya sinar sendiri, punya makom sendiri, punya tempat sendiri, bersinar di malam hari. Nah, dia mampu bersinari juga. Tetapi kelemahannya bulan ini sebenarnya dia tidak mampu dia mendapatkan pantulan dari matahari, kemudian dipantulkan ke bumi. Artinya apa? Kalau kita buat analogi sederhana, itu adalah seperti apa ya? Kita itu orang yang biasa-biasa saja ya kayak saya, kayak jenengan barangkali, mohon maaf, mendapatkan sinar dari para ulama, dari para orang-orang yang hebat begitu. Kemudian dari ilmu-ilmu ulama, orang-orang hebat itu kemudian memancar kepada diri kita dan kita kemudian memantulkan. Atau kalau bahasa medsosnya itu, bahasa medsos ya. Kalau bahasa medsosnya itu adalah
di-share ulang ya. Dikirim ulang. Ada seseorang memposting sesuatu ya. Misalkan orang alim itu Gusmus ya. Gusmus membuat puisi tentang corona misalkan. Akhirnya kita yang tidak bisa membuat puisi seperti itu, akhirnya apa? Lihat postingan Gusmus, kemudian kita share. Nah, ini kira-kira analoginya seperti itu. Nah, itu yang kedua ya, pilihan yang kedua. Jadi kalau tidak bisa menjadi Suryo, maka jadilah Condro. Jadi meskipun kita kurang berilmu, kita kurang menguasai materi begitu, tetapi kita menyinarkan atau mentransfer sinar itu kepada bumi atau kepada para khalayak. Contohnya saya ini tidak terlalu banyak berilmu, tapi karena saya banyak mendapatkan transferan atau pancaran ilmu dari orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, sehingga saya memancarkan ke sekitar begini. Begitu. Kemudian apabila kita tidak mampu menjadi Suryo, kemudian tidak mampu menjadi Condro, tidak mampu menjadi matahari, tidak mampu menjadi bulan, maka pilihan yang terakhir kita menjadi Kartiko, Lir Kartiko, menjadi bintang. Bintang itu sebenarnya dia memiliki sinar. Jenengan, anda semuanya ini sebenarnya memiliki sinar, tetapi karena kalah pamor dengan orang-orang yang lebih hebat, kalah pamor dengan orang-orang yang lebih mawas, akhirnya tidak mampu bersinar. Kemudian yang kedua, di samping itu yang menyebabkan Kartiko kurang bersinar, yang kedua adalah makom atau tempatnya yang sangat jauh dari galaksi atau jauh dari bumi, sehingga tidak mampu menjangkau sinarnya ke bumi. Jadi sinar yang dipancarkan oleh tidak sampai ke bumi, tetapi minimal bahwa kita masih bisa memancarkan sinar itu minimal bagi diri sendiri. Artinya kalaupun kita belajar, kalaupun kita membalah keilmuan, kita diskusi tentang keilmuan, minimal itu bagi diri kita sendiri. Nah, inilah yang kemudian disampaikan oleh Profesor Umar Khayyam sebagai Kartiko. Jadi pilihannya ada itu. Hadirin yang berbahagia, yang dimanapun berada, kita akan lanjutkan setelah ini. Al-Qudusu Jalla Jalalah, As-Salamu Jalla Jalalah, Al-Mu'minu, sifat zat yang memberikan keamanan, aman. Kita aman. Kadang-kadang misalkan corona seperti ini, ada 12.000 atau bahkan 13.000 penduduk Indonesia dikatakan positif COVID-19 begitu. Sementara kita aman, tidak terkena itu, karena sifat dari al-mu'min Allah ini. Jadi Allah itu memberikan keamanan bagi siapapun. Ini tidak kemudian dibatasi antara agama, tidak dibatasi oleh etnis, tidak dibatasi oleh suku atau apapun. Semua diberi keamanan oleh Allah, keamanan, sehingga terbebas dari segala wabah atau virus. Kemudian kita lanjut, Al-Muhaiminu Jalla Jalalah, Al-Muhaimin, sifat yang melindungi. Al-Azizu, kalau bahasa Jawanya Al-Azizu itu sifat luhurnya Allah. Luhur, kalau bahasa yang di Indonesia kan itu Al-Aziz, maha perkasa lah kira-kira. Al-Jabbar Jalla Jalalah, jangan lupa dibaca Jalla Jalalah ya. Artinya sudah saya sampaikan di awal, tidak perlu saya ulang-ulang. Al-Jabbaru sifat Al-Jabbar yang maha gagah, maha kuasa gitu, masuk. Al-Mutakabbir, zat yang maha besar atau maha tinggi. Al-Khaliqu, zat yang menciptakan.
Ini tidak perlu saya terjemahkan satu persatu ya, saya baca aja. Al-Bari'u, zat kang range atau mengcreate atau sebagai merancang lah kira-kira, merancang jalla jalla, al musawwiru, zat yang merupa atau zat kang memberikan gambar, al-Ghaffaru, zat yang memberi ampunan, al-Qahhar, al-Qahhar apa ya? Kalau bahasa Jawa ini Qahhar itu agak zat kang nyerang atau ya hampir mirip dengan al-Jabbar ya. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Al-Wahhab, zat yang memberi jalla jalalah. Ar-Razzaqu, zat yang memberikan rezeki jalla jalalah. Al-Fattahu, zat yang membuka jalla jalalah. Al-Alim, zat yang alim, ngudaneni, nguasani. Al-Qabidhu, zat yang mencabut. Al-Basitu, zat kang jembar, melapangkan begitu. Jalla jalalah. Al-Khafidhu, zat kang lapangkan, ngangkat derajat. Al-Jalal jalalah. Al-Mu'izzu, zat yang mu'izzu, zat kang ngluhurake, yang meninggikan. Al-Muzillu, zat yang memuliakan jalla jalalah. As-Sami'u, zat yang mendengar. Al-Jalal jalalah. Al-Basiru, zat yang melihat jalla jalalah. Al-Hakimu, zat yang bijaksana, pemberi hukum, ini memberikan hukum yang seadil-adilnya. Jadi semuanya ada. Ini zat yang serba maha yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Adlu, zat yang maha adil jalla jalalah. Al-Latifu, zat yang lembut jalla jalalah. Al-Khabir, zat yang maha pintar. Al-Halim, Al-Halimu, zat yang aring, yang aris, kalau dibahasakan zat yang santun begitu. Al-Azimu, zat yang maha agung jalla jalalah. Al-Ghafuru, zat yang maha pengampun jalla jalalah. Asy-Syakur, zat yang menerima syukur jalla jalalah. Al-Ali, yang maha agung jalla jalalah. Al-Kabiru, zat yang maha besar jalla jalalah. Al-Hafidhu, yang memelihara jalla jalalah. Langsung aja tak terjemahkan satu-satu ini, langsung saya baca aja. Al-Hafidhu, Al-Muqitu jalla jalalah. Al-Hasibu jalla jalalah. Al-Jalilu jalla jalalah. Al-Karimu jalla jalalah. Al-Raqibu jalla jalalah. Al-Mujibu jalla jalalah. Al-Wasi'u jalla jalalah. Al-Hakimu jalla jalalah. Al-Wadudu jalla jalalah. Al-Majidu jalla jalalah. Al-Baithu jalla jalalah. Al-Syahidu jalla jalalah. Al-Haqqu jalla jalalah. Al-Wakilu jalla jalalah. Al-Qawiyyu jalla jalalah. Al-Matinu jalla jalalah. Al-Waliyyu jalla jalalah. Al-Hamidu jalla jalalah. Al-Muhyi jalla jalalah. Al-Mubdi'u jalla jalalah. Al-Mu'idu jalla jalalah. Al-Muhyi jalla jalalah. Al-Mumitu jalla jalalah. Al-Hayyu jalla jalalah. Al-Qayyumu jalla jalalah. Al-Wajidu jalla jalalah. Al-Majidu jalla jalalah. Al-Wahidu jalla jalalah. Al-Hadu jalla jalalah. As-Samadu jalla jalalah. Al-Qadiru jalla jalalah. Al-Muqtadiru jalla jalalah. Al-Muqaddimu jalla jalalah. Al-Muakhiru jalla jalalah. Al-Awwalu jalla jalalah. Al-Akhiru jalla jalalah. Al-Zahiru jalla jalalah. Al-Batinu jalla jalalah. Al-Wali jalla jalalah. Al-Muta'ali jalla jalalah. Al-Bar
التواب جل جلاله المنتقم جل جلاله العفو جل جلاله الرؤوف جل جلاله المالك الملك جل جلاله ذو الجلال والإكرام جل جلاله المقصد جل جلاله الجامع جل جلاله الغني جل جلاله المغني جل جلاله المعطي جل جلاله المانع جل جلاله الضار جل جلاله النافع جل جلاله النور جل جلاله الهادي جل جلاله البديع جل جلاله الباقي جل جلاله الوارث جل جلاله الرشيد جل جلاله الصبور جل جلاله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. Tadi 99 Asmaul Husna yang cara membacanya menurut kiai saya dulu adalah dengan cara dibaca ditambahi dengan jalla jalalahu, jalla jalalahu. Tapi biasanya saya singkat jalla jalalah. Yang terakhir as-saburu jalla jalalah, alladzi dzat lam yalid, alladzi dzat atau kembali ke sifat tadi Allah. Lam yalid walam yulad itu zat yang tidak dilahirkan, walam yulad dan tidak melahirkan. Walam yakun dan tidak ada lahu bagi Allah kufuwan itu sekutu, ahadun salah satu siapapun itu, laisa kamitslihi tidak ada baginya pepadan atau persamaan, syai'un sesuatu, wa huwa adapun Allah itu as-sami'u zat yang mendengar, al-basiru zat yang mudaneni zat yang melihat. Saya lanjutkan membacanya. Wa idza ra'aitan nafsa minka tahakkamat, ini agak semacam seperti syair. Kita baca syair ini dengan apa ya? Bahar apa biasanya? Bahar Kamil ya. Bahar Kamil itu ininya apa istilahnya, patternnya atau polanya itu kamalul jaman limutafa'ilun mutafailu mutafailun fa'ilun mutafailu. Coba kita baca di sini apakah pas ataukah tidak. Wa idza ra'aitan nafsa minka tahakkamat wa ghaddat tukafi la tasyahawati. Nah itu kalau dilakukan seperti itu. Kemudian lanjutan syairnya kalau dibaca wafir ya, fa'ilun mutafailun, itu bakar tawil, nggak pas kalau itu. Yang pas ya kayak tadi bakar kamil, itu yang paling biasanya muncul atau yang biasanya ada yaitu fasrif hawa bisolati muwadzibah la siyama bitala ilil khairati kun mutamassika walzam qira'ataha tanamu tabtaghi fasyawarin kul anwari laihatan biha fatarku minkala akhila yabghi. Kalau diartikan kurang lebih wa idza ra'aitan nafsa, dan ketika engkau melihat an-nafsa nafsu, mingka dari engkau semuanya, sebagian dari engkau sekalian, tahakkamat maka ngukumi, maka berbuatlah hikmah, maka berbuatlah adil. Wa ghattaquduka filadhus sahawati, dan jadikan apa istilahnya, dan jadikan kebiasaan-kebiasaan ini dalam mengurangi syahwat-syahwat. Fasrif hawaha,
maka kurangilah hawa nafsumu, pecahkanlah hawa nafsumu bisolati dengan istilahnya solawat, membaca solawat lah bahasanya gitu, muwadziba yang berulang-ulang atau yang sudah dirangkai begitu. La siyama yakti memberikan nama ingsun, saya memberikan nama, enak diartikan Jawa sebenarnya, sampai ini kebingungan mengindonesiakan ya. Di Indonesia kan agak susah akhirnya ya, agak terputus-putus ya mengindonesiakan, karena selama ini tidak pernah belajar kitab kuning dengan bahasa Indonesia. Maka akhirnya mohon maaf apabila agak menunggu ya. Menunggu ini artinya apa? Mentranslate ya, mentranslate mengindonesiakan. La siyama bidalail khairati, maka aku beri nama kitab ini dengan kitab Dalailul Khairat, petunjuk kebaikan. Bidalailil khairatikum mutamasika, jadilah kamu orang yang menggunakannya, atau jadikanlah kitab Dalailul Khairat ini sebagai kebiasaanmu. Walzam, dan biasakanlah qiraataha, membaca Dalailul Khairat. Tanaluma tabtagi, maka engkau akan memperoleh hal yang sayukjo, hal kebaikan begitu. Fasyawarikul anwari laihatum biha fatarku minha la akhila yang bagi. Muqaddimah, pendahuluan. Jadi belum masuk pada pendahuluan ternyata. Oh ya, saya ingatkan ulang ya. Saya sampaikan ulang bahwa cara membaca kitab ini ada model-model bermacam-macam ya. Ada yang dibaca harian, khusus harian. Yaitu misalkan begini. Ini di Selasa, ini Rabu, ini Kamis, Jumat. Ini ada pembagian khusus di kitab ini. Ada juga yang membaca secara gemblengan atau secara global. Semua dibaca habis dalam sehari. Tapi saya dulu diajari kiai saya, Mbah Abdul Basir, membacanya adalah sesuai dengan harinya. Jadi kalau Senin itu halaman sekian sampai sekian. Nanti kalau di download itu ada keterangannya. Di Play Store silahkan download kitabnya Dalailul Khairat. Di situ ada keterangan hari Senin itu halaman sekian sampai sekian. Selanjut Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wa sallim wa sallam. Wa sallallahu, dan moga-moga Allah memberikan rahmat ta'zim ala sayyidina, kepada Gusti kita Muhammad, Nabi Muhammad, walihi, dan keluarganya Kanjeng Nabi, wasahbihi, dan sahabat-sahabatnya, wassalama, dan kenambai keselamatan. Ilahi, duh Allah, bijahi nabiyika, dengan tetanggenan, dengan menyebut namamu ya, nama nabimu ya Allah, Sayyidina Muhammad alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu mugi nambahi rahmatatim sapa Allah Gusti Allah alaihi, kepada Kanjeng Nabi, wasallama, dan keselamatan, indaka, di hadapanmu, wa makanatihi, dan tempat atau panggonan, tempat ladaika, yang dekat denganmu, wa mahabbatika lahu, dan mahabbah engkau ya Allah lahu, kepada Nabi Muhammad Kanjeng Nabi, wa mahabbatihi, dan dengan mahabbahnya Kanjeng Nabi laka, kepadamu ya Allah, wa bisyiril ladzi, dan dengan rahasia alladzi, yang antara bainaka,
antaramu ya Allah wa bainahu, dan antara Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cenderung doa ya. As'alu, saya meminta ya Allah kepadamu ya Allah, angtusolia, semoga engkau memberikan rahmat takzim. Nah, ini kan bahasa Indonesianya apa ya, rahmat takzim, memberikan rahmat, watu salima, dan memberikan keselamatan, engkau memberikan keselamatan Allah alaihi kepada Kanjeng Nabi, wa ala alihi dan keluarganya Kanjeng Nabi, wasahbihi dan sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi, wadhaifi dan wadhaif, dan lipatkanlah ya Allah, Allahumma ya Allah, mahabbati, cintaku ya, cintaku fihi, terhadap Kanjeng Nabi. Warifni ya Allah, warifni, dan beritahukan kepadaku, dan berilah ilmu kepadaku ya Allah. Mohon maaf ya, barangkali sebenarnya bukan tiru-tiru Gus Baha ya, ini memang kopiahnya kekecilan, ini nggak bisa masuk. Warifni, dan berikanlah ilmu bihaqihi, dengan haknya Kanjeng Nabi, warubatihi, warut nabihi, warubatihi, dan artinya hak-haknya Kanjeng Nabi, wawafiqni, dan berilah pengaji ada anjing juguk, wawafiqni, dan berilah taufik, litibaihi, mengikuti Kanjeng Nabi, wal qiyami, dan istiqomah jumeneng, biadabihi, mengikuti Kanjeng Nabi, adabi, dengan adabnya Kanjeng Nabi, tata krama Kanjeng Nabi, wa sunnatihi, dan sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi, wajma'ni, dan kumpulkanlah ya Allah ni ingsun alihi, bersama Kanjeng Nabi, wa matini, dan pertemukanlah saya ya Allah, biru'yati, dengan ketemu Kanjeng Nabi, wa isidni, wa asidni, bimuka lamatihi, wa isni ya Allah, dan angkatlah dengan sering, kalau bahasanya itu merti-merti ya bahasa Jawa. Indonesianya apa? Saya kok agak blank ya dari bahasa-bahasa Jawa kemudian di Indonesiakan. Dan kira-kira beginilah. Wa isni, dan angkatlah bimkalamatihi, dengan sering membiasakan gitu aja membaca sholawat, warfa, dan angkatlah ani al awaiko, dari segala penghalang, wal alaiko, dan piro-piro barangkan gumantung, atau apa ya Indonesianya, al alaiko, hal-hal yang menggantung, wal wasa itu, dan yang menengah-nengahi, atau ya satir lah, menghalangi, wal hijab, tegesi hijab, satir, wasyannif sam'i, dan berilah apa istilahnya, sam'i, apa ini, telingaku ya Allah, ma'ahu, membiasakan untuk mendengar sholawat kepada Kanjeng Nabi, bila didil khitab, dengan selezat-lezatnya, wahayyini litalaki, dan pertemukanlah ya Allah litalaki minhu, pada Kanjeng Nabi, wa ahilni li khidmatihi, dan jadikanlah hambamu ini ya Allah li khidmatihi, untuk berkhidmah kepada Kanjeng Nabi, waj'al sholati, dan jadikanlah sholawatku ya Allah alaihi, kepada Kanjeng Nabi, ku nuron, jadi nur, nayiran, yang menyinari, nuron nayiran, kamilan, yang sempurna, mukammalan, tur kang sempurna,
tahiron yang bersih suci, hiron yang mensucikan, mahiyan kullu zulmin yang membersihkan atau menyinari kullu zulmin hal-hal yang petang, saben-saben perkara yang gelap, wa zulmatin lan perkara yang zalim, wasyakin dan kemamangan, keraguan, wasyirkin dan kesyirikan, wa kufrin dan kekufuran, wa wizrin dan dosa-dosa, wa wizrin dan artinya dosa, waj'alha dan jadikanlah sholawat kepada kanjeng Nabi al-ikhlasa kok al-ikhlasa mencolot sababan jadi sebab litamhisi untuk mempermudah, wa marqali anala dan memperoleh biha dengan sholawat, a'la maqamil ikhlasi panggonan atau tempat ikhlas, wa takhsisin dan tempat yang khusus, hatta la yabgha sehingga tetap fi robbaniyatun tetap menuhankan, tetap menjadikan di dalam diriku menuhankan Engkau ya Allah, mengalahkan atau menghilangkan selain Engkau. Wa hatta aslaha wa hatta asluha sehingga jadikanlah aku orang yang soleh, begitu, li khadratika dengan hadirnya hati kepadamu, wa kunal dan jadikanlah aku ya Allah min ahli khususiyatika, ahli yang khusus mustamsikan. Nah, agak susah ya diterjemahkan Indonesianya. Mustamsikan ya yang tetanggenan atau berpegangan biadabihi dengan adabnya kanjeng Nabi, tata keramanya kanjeng Nabi, wa sunnatihi wa sunnanihi dan sunat kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustamidan hali tetanggenan dengan berpegangan, min khadratihi hadir pada kanjeng Nabi al-aliyati yang maha luhur fi kulli waqtin wahin di setiap waktu. Ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin, ya Allah ya Nur ya Haqqu ya Mubin, ya Allah ya Nur mubin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Syekh Al-Iman, saya akhiri, mohon maaf atas segala kekhilafan. Insyaallah bisa kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari balah kitab ini dan kita hari ini mampu dikuatkan oleh Allah untuk dapat menjalankan ibadah puasa kali ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.